Kita semua dulu pernah jadi bayi. Bayi yang tak henti-henti menangis. Salah satu alasan bayi menangis dikarenakan bayi tersebut merasa lapar, sehingga perlu ditenangkan dan diberi ASI atau air susu ibu. Kita tidak sadar betapa ajaibnya susu ini. Selama 6 bulan pertama, semua kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi hanya dengan ASI, atau kita sebut dengan ASI eksklusif. ASI sangat penting karena memberikan banyak perlindungan. ASI melindungi bayi lewat sel-sel hidup dan zat-zat aktif yang membuat bayi kuat dari terpaan kuman. Hal tersebutlah yang sulit ditiru oleh susu formula. Ibu yang menyusui pun juga mendapatkan keuntungan, antara lain berkurangnya risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan bahkan diabetes. Dan yang paling penting, menyusui dapat memperkuat ikatan antara anak dan ibu. Namun, terkadang seorang ibu melupakan betapa pentingnya pemberian ASI kepada sang anak, dan malah ingin menggantikan ASI dengan susu formula, dengan alasan ibu menyusui merasa menyusui itu tidak nyaman, dan bayinya sering rewel. Bahkan ingin memberikan susu formula karena bayi akan langsung diam. Padahal, bayi diam karena ia merasa kenyang. Bagaimana hal tersebut dapat diatasi? Ibu menyusui bukan hanya sekedar menyusui saja, namun ada posisi badan ibu dan bayi saat menyusui agar merasakan kenyamanan. Yuk simak video berikut ini untuk tahu lebih lanjut. Hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum memposisikan bayi adalah ibu harus merasa nyaman terlebih dahulu. Misalnya dengan penggunaan bantal. Setelah ibu merasa nyaman, barulah dapat memposisikan bayi. Posisi pertama, dekatkan dan topang bayi dengan posisi telinga, tangan, dan kaki satu garis lurus. Dada dan perut bayi menghadap pada dada dan perut ibu. Kepala berada di tengah lengan ibu dan tidak pada siku, sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting ibu. Posisi kedua, pada posisi menyusui ini dapat menggunakan salah satu tangan untuk menopang tubuh bayi. Salah satu contoh, ketika ibu menggunakan tangan kanan untuk menopang tubuh bayi, maka untuk menyusuinya pada payudara sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya, jika ibu menggunakan tangan kiri untuk menopang tubuh bayi, maka untuk menyusuinya pada payudara sebelah kiri. Dan selalu pastikan hidung bayi tidak tertekan. Posisi ketiga, pada posisi tubuh ini, tangan masuk dari sela-sela selangkangan kaki untuk menopang tubuh bayi. Lalu angkatlah sedikit punggung bayi. Dengan posisi bayi sejajar, punggung dan leher bayi sejajar. Jika ibu ingin menyusui sebelah kanan, maka tangan yang akan menopang adalah tangan sebelah kiri. Posisi keempat, posisi menyusui ini dilakukan dengan berbaring. Caranya, ibu berbaring miring dengan nyaman dan tubuh bayi pun juga lurus miring. Posisi kelima atau posisi football. Pada posisi menyusui ini, ibu akan mengapit tubuh bayi di salah satu lengan atau tangan ibu saat menyusui. Untuk posisi football, biasanya digunakan untuk ibu yang melakukan operasi sesar, agar tidak mengenai bagian perut ibu ketika menyusui, ataupun ibu yang memiliki anak kembar. Setelah memposisikan bayi, tidak dilupakan untuk bagian pelekatan atau memasukkan payudara ke mulut bayi. Pertama, pegang payudara. Jangan memegang payudara dengan posisi menggunting, karena yang benar adalah memegang payudara dengan posisi seperti huruf C. Setelah itu, rangsang bayi untuk membuka mulut dengan menyentuhkan puting ke bibir atau hidung bayi, sehingga mulut bayi terbuka lebar. Secara lembut, masukkan sebagian besar areola, yaitu daerah yang berwarna coklat, sehingga terlihat mulut bayi seperti keluar atau memble. Pastikan bayi menghisap seluruh bagian, bukan menghisap puting ibu saja, karena jika hanya menghisap puting saja, maka ASI tidak keluar secara maksimal, dan terkadang akan membuat puting nyeri dan lecet. Dengan posisi badan ibu dan bayi yang telah dijelaskan dan pelekatan menyusui yang tepat, ibu tinggal memilih posisi mana yang dirasa nyaman, sehingga pemberian ASI pada buah hati dapat maksimal manfaatnya. Ayo Mams, ASI pakai B ya. ASI luar biasa, anak sehat, ibu tenang.